Karena dia ingin memberikan persepsi kepada masyarakat, orang soleh, orang suci minum bir begitu. Selamat bergabung kembali bersama saya Dr. Gregory Budiman di acara Ngalor Ngidul. Ngalor Ngidul hari ini kita akan bahas mengenai strategi marketingnya Holy Wings yang kebablasan. Oke, baiklah. Jadi sebagai pengantar saya akan membicarakan mengenai media dan media sosial. Saat ini kalau kita menguasai media, zaman dulu juga sih, tapi hari-hari ini tentu dampaknya sangat besar sekali karena adanya media sosial ya, yang semua orang pasti menggunakannya. Kalau zaman dulu medianya hanya koran dan TV dan radio. Oke, baiklah. Jadi untuk menguasai media itu dibutuhkan yang namanya sensasi. Dan sensasi, hal-hal yang sensasional ini bisa viral. Ciri-ciri berita, informasi atau sesuatu yang sensasional itu adalah sebuah kontroversial gitu ya, kontroversi. Makanya kalau saya bikin video, mohon maaf kalau agak-agak kontroversi begitu ya, kontroversi. Jangan salah sebut. Oke, baiklah. Jadi kontroversi itu perbedaan ya, delta. Kalau di ilmu kimia itu ada delta, atau ilmu matematika ya, perbedaan yang semakin besar, semakin kontroversial, itu akan semakin menarik perhatian. Nah, saya ambil salah satu contoh iklan yang lumayan sukses, yaitu iklan minuman tradisional, minuman herbal, tolak angin. Tagline-nya apa sih? Tagline-nya orang pintar minum tolak angin, dan yang jadi bintang iklannya itu adalah Profesor Renald Kasali, begitu ya. Nah, ini pinter banget. Padahal tolak angin itu kan sebetulnya bukan obat, dia mungkin termasuk jamu, tapi tidak memiliki khasiat yang evidence based. Dia bukan termasuk obat, nggak bisa bikin sehat juga tentunya. Tapi tagline-nya hebat, sensasional. Jadi orang pintar minum tolak angin, ya berarti ilmuwan segala ya, ilmuwan, tokoh-tokoh yang hebat itu dibuat bintang iklan. Olahragawan juga mungkin ya, profesor itu minum tolak angin supaya pintar. Katanya orang pintar minum tolak angin. Nah, itu sebetulnya kontroversial. Perbedaannya jauh. Ya, sebetulnya tolak angin itu kan tidak ada bukti ilmiahnya. Nah, itu hanya penunjang saja, begitu ya. Efek sugestinya banyak. Itu yang kontroversial. Nah, ada juga istilah, ayo kita berobat ke orang pinter yuk. Nah, dukun itu dibilangnya orang pinter. Kenapa dukun dibilang orang pinter? Kenapa coba? Kira-kira kenapa? Silahkan komen di sini. Ada Okta di Instagramnya, ada Enggrina Lupita, ada Dr. Igor, spesialis saraf ini. Ada Pinky, ada Selvia, ada Hijab. Oke, silahkan yang mau komen. Yang di Facebook juga silahkan. Jadi, apa tadi pertanyaannya? Saya lupa. Kenapa dukun disebut orang pintar? Ya, kita berobat ke orang pintar. Karena apa? Karena ya ini secara kasarnya ya, karena yang datang ke sana adalah orang goblok, begitu, orang bodoh. Makanya disebut dengan orang pintar. Katanya begitu ya. Jadi hal-hal yang kontroversial, yang sesuatu yang di luar pikiran mainstream manusia itu bisa sensasional. Begitu kira-kira. Nah, Holy Wing juga demikian. Holy Wing konon katanya tim marketingnya, pokoknya lu buat nih bulan Juni-Juli, lu harus bikin sesuatu yang sensasional supaya marketing kita sukses, supaya bisa target kita tercapai. Bikin yang kontroversial, tim marketingnya bikin, tapi ya itu lagi, iklannya promo 5%, promo inilah, promo itulah, ngajak temen. Itu udah terlalu mainstream.
itu udah nggak apa ya, udah nggak kena lah begitu ya. Bikin dong yang betul-betul bagus, yang betul-betul bikin sensasi. Nah akhirnya dibikinlah. Sebetulnya tujuannya ya itu ya, bagi yang namanya Muhammad dan Maria itu bisa dikasih bir gratis katanya, atau mix max atau apa nggak tahu lah. Padahal memang padahal katanya sih ya, kalau masuk sana juga mix max itu dikasih gratis juga begitu ya. Cuman memang harus belanja sejumlah nominal tertentu begitu. Nah itu dibuat sensasional pakai iklan seperti itu. Sebetulnya dia mengarah ke apa sih? Kenapa bukan Gary dan siapa ya, misalnya Gary dan Candy begitu dikasih gratisnya promonya? Kenapa bukan yang namanya Gary dan Candy atau Juli dan Agus begitu kan, bulan Juli dan bulan Agustus? Itu udah terlalu mainstream bro, tim marketingnya dimarahin, nggak seru katanya. Makanya dia bikin apa, Holy Wings itu namanya juga udah sensasional ya, karena Holy Wings ya, Holy itu suci, Wings itu sayap, itu menggambarkan malaikat mungkin ya, malaikat suci, sayap suci begitu ya. Ada yang mengira bahwa itu nama gereja, dikira gereja ya Holy Wings, padahal ya kehidupan malam ya. Saya nggak bilang buruk ya, tapi memang itu teknik marketing gitu. Dan promo Muhammad dan Maria itu nilai kontroversinya besar, deltanya besar, nilai kontroversinya ya, itu yang membuat viral dan sensasional. Karena dia ingin memberikan persepsi kepada masyarakat, orang soleh, orang suci minum bir begitu. Jelas ya, itu persepsi yang mau disounding. Ya, orang pintar minum tolak angin, orang suci minum bir begitu kira-kira. Ya itu teknik marketing yang memang bagus, tapi sayangnya kebablasan. Ya mungkin kalau mungkin di luar negeri nggak apa-apa ya, tapi kalau di sini nggak bisa. Ini ada Ibu Alia, Ibu Anissa komen, benar ya dok, kalau dukun dibilang orang pintar berarti yang datang orang bodoh. Ya nggak tahu juga deh itu Bu. Ya itu kalau kepercayaan kita nggak bisa gitu ya, karena lebih baik kita berobat ke jalur yang benar begitu. Karena banyak dukun-dukun itu melakukan tipu daya. Berarti yang memang betul dia orang pintar, yang datang orang bodoh. Begitu ya Bu ya. Oke. Ya, jadi begitu persepsi yang dibangun oleh Holy Wing. Seperti itu, makanya ditentang oleh ormas-ormas, ditentang oleh kita semua ya, umat beragama. Memang saya akui bahwa teknik marketingnya hebat, sensasinya luar biasa. Tapi karena itu udah terlalu berlebihan, jadi tidak boleh, karena mempersepsikan itu tadi ya, orang soleh minum bir ya, seperti orang pintar minum tolak angin begitu ya. Oke, jadi memang media itu sangat penting. Kita sebagai orang yang baik harus menguasai media. Dan biasanya orang yang baik dan benar ngomongnya jaim itu nggak didengar, nggak sensasional, nggak viral. Jadi kita harus sedikit agak gila, baru bisa viral, baru bisa diterima di masyarakat, baru diterima netizen. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih untuk ngalor ngidul hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di esok hari ya. Oke.